dia belum goyang. Sampai ke malam Jumat, sampai ketiga kali, baru nggak ada orang, saya lihat di situ dia bergoyang kepalanya. Dan lo tahu, jembatan merah ini tuh bener-bener bikin gue ngerasa aneh. Dan kayaknya tuh ada energi yang beda aja di jembatan ini. Kenapa tuh? Jadi gini, pas gue deketin jembatan itu ya, tapi yang bikin gue heran jembatan ini tuh kalau pas gue naik ke jembatan ini, pegangan jembatan itu tuh berasa dingin banget, men. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba pegangan jembatan itu dingin yang menurut gue nggak masuk akal. Masa suhu ruangan biasa maksudnya gitu ya? Tapi pas gue pegang tuh bener-bener dingin banget. Gue di situ ngerasa kayak, Zal, lu jangan main-main, lu jangan aneh-aneh, mendingan lu balik badan aja, lu tinggalin tempat ini karena kalau lah gue lanjutin di situ, takut terjadi hal-hal yang aneh di sana. Makin malam, suasana makin mencekam aja, Sob. Selain dingin mulai menusuk-nusuk tulang, tiba-tiba gue keinget sama cerita yang beredar di Google dan cerita itu cukup viral di dunia maya, gengs. Cerita untuk berkaitan dengan hal mistis di lokasi ini. Dulu pernah ada bule yang tiba-tiba aja ngelompat di lokasi ini. Kronologinya, sang bule tiba-tiba aja menghentikan sepeda motornya, kemudian dia turun dari sepeda motornya, seketika aja dia berjalan mendekati pintu air Jagir, dan tak lama kemudian dia menceburkan dirinya ke dalam air dengan deburan air yang sangat deras. Mitos beredar di masyarakat luas, sang bule dibisikkan kata-kata oleh penunggu lokasi ini, men. Duh, baru denger ceritanya aja gue udah merinding disco. Penunggu di lokasi ini seakan-akan meminta teman yang akan menemani dirinya. Anehnya lagi nih, hal-hal horor seperti ini dialami oleh orang asing di Surabaya yang tidak mengenal adanya mitos menyeramkan ini. Namun, cerita mengenai pria bule yang menceburkan diri ke dasar sungai pintu air Jagir ini pun masih simpang siur. Banyak juga yang berpendapat bahwa bule itu memang berniat melakukan bunuh diri tanpa mengalami bisikan setan. Melihat dua kubu cerita ini, gue sendiri juga bingung mana yang benar dan mana yang mitos semata. Yang jelas, gue mengusahakan diri gue agar nggak bengong atau berpikiran kosong. Karena jika kita bengong dan pikiran kita kosong, kita bisa aja menghadapi hal-hal yang menakutkan yang sulit kita atasi. Spot ini lumayan nyuri perhatian gue. Gue pun mencoba bergegas ngedatengin lokasi ini. Ada perasaan bingung yang menyeruak di dada gue, men. Gue nggak tahu ya ini tempat apaan. Namun, gue tiba-tiba tertarik aja nelusurin lokasi ini. Dan ternyata di lokasi ini, gue bisa lihat alat-alat yang apik milik Belanda yang sudah karatan. Sepertinya penelusuran gue sampai sini dulu kali ya. Rasa penasaran gue udah terpenuhi dan gue nggak sabar nelusurin tempat-tempat yang lainnya. Ada yang mau ngemil? Boleh. Ngemil apa emang? Kita punya apa? Marshmallow. Boleh, boleh. Ambil. Ayo kita lanjut. Jangan kegosongan ya. Baik Minum nyonya. sendiri. Gitu dong. Hari ini gue dilayanin. Asik bet dah. Mau ngapain sih, so ide banget. Gini loh. Gini kan maksud lo, gini kan. Ya. Gimana sih? Nih gini kan maksud lo. Nah, gitu Nah kan. gitu. Pinter juga kau. Ya iyalah. Oh my god, panas men. Nah
Nah gini yang Juicy bener nih. tuh. Gitu Jo. Semuanya. Gua. Nah, gini kan baru bener tuh, lihat. Selain seringkali disebut sebagai Bali kedua, Banyuwangi juga sering disebut kota penari. Banyak tarian terkenal di Indonesia berasal dari Banyuwangi. Beberapa tarian khas Banyuwangi yang cukup terkenal antara lain tari cengkir gading, tari padang ulan, tari seblang, tari gandrung, dan tari jaranan buto. Tak heran, kota Banyuwangi dijuluki sebagai kota penari. Saking melekatnya julukan itu, ketika memasuki kota Banyuwangi, kita disambut dengan sebuah patung penari yang dikenal sebagai patung penari gandrung. Patung ini berdiri megah di atas sebuah batu di pinggir pantai Watu Dodol. Melihat patung ini seperti melihat paras cantik para gadis Banyuwangi dengan kelincahan gerak tarinya. Tapi, di balik pesonanya, patung penari gandrung menyimpan kisah misteri. Banyak kesaksian tentang energi mistik dari patung ini. Seorang pedagang kopi yang sudah sekian tahun mangkal di bawah patung ini mengaku pernah melihat kepala patung penari gandrung yang cantik itu bergerak sendiri. Warga lain pun memberi kesaksian kalau patung ini seperti punya nyawa. Katanya, ia bisa menolak difoto. Jika itu terjadi, maka foto yang dihasilkan pasti akan buram atau kualitasnya kurang bagus. Atau bahkan, bisa saja kamera yang dipakai untuk memotret itu rusak. Tapi, entah karena pemahatannya piawai, atau memang benar mitos yang beredar, patung penari gandrung ini memang terlihat sangat hidup. Lirikan matanya, posisi tangan, serta posisi berdiri seperti seorang penari yang sedang berhenti menari. Benarkah ada sosok lain di balik patung ini? Pertama melihat patung ini, gue bener-bener terpesona, men. Sebagai seorang wanita, gue tuh menghayal bisa menjadi seperti patung ini. Walau ia benda mati, tapi kelihatannya luas banget. Semua bagian tubuhnya seperti hidup. Padahal, ia cuma sebuah patung. Dan inilah patung penari gandrung. Patung ini seperti menyambut kedatangan gue di Banyuwangi pekan lalu. Nggak mau banyak tanya lagi, gue dan teman-teman langsung turun dari mobil. Gue keluarin kamera dan langsung mengabadikan sosok patung ini. Gue sempat ragu sih, apakah hasil foto gue bagus atau enggak. Karena mitosnya patung ini bisa menolak difoto, guys. Tanda-tanda penolakan itu akan terlihat di hasil jepretan kita. Gue pun memperhatikan hasil foto gue. Senang banget pas ngeliat hasilnya ternyata bagus. Bukan apa-apa, karena mitosnya, kalau hasil foto kita bagus, berarti kita akan mendapat keberuntungan selama jalan-jalan di kota Banyuwangi. Nggak masuk akal sih, tapi ya udahlah ya, karena positif percaya aja. Patung gandrung ini di situ benar kalau punya bisa dikatakan kan punya nyawa kan di situ. Ini bagi orang-orang yang bisa menembus memang ada, Mas, di situ ada yang masuk. Saya sendiri itu pernah lihat patung itu bisa bergoyang. Iya. Tapi joget kepalanya juga saya pernah tahu sendiri. Itu patung malam. Kan saya ditegur sama anak-anak, "Om, masa sampean nggak pernah patungnya bergoyang?" Ya kapan? Besok jam 3 malam saya situ, dia belum goyang. Sampai ke malam Jumat, sampai ketiga kali, baru nggak ada orang, saya lihat di situ dia bergoyang kepalanya. Mendengar kesaksian sang penjual kopi,
Spontan gue memandangi sang patung penari gandrung itu dalam waktu yang cukup lama. Gue terfokus pada pandangan matanya. Sekitar 3 menit lah gue lihat tanpa berkedip. Dan gue kaget guys. Mungkin ini cuma sugesti, tapi gue ngerasa matanya itu bergerak men. Ajaib banget, tapi takut juga. Gimana kalau itu pertanda buruk? Gua berusaha ngedeketin patung gandrung yang memang syarat dengan hal mistis ini. Sebenarnya, di bawah patung ini ada beranda yang biasa digunakan oleh pengunjung untuk menikmati hamparan laut Watu Dodol. Tapi, pas lihat ke atas dan menatap ke arah patung ini, suasananya berubah jadi lain. Sekali lagi, mungkin karena sugesti kali ya. Kapanane ada anak laki-laki 2 mancing, yang adiknya di bawahnya situ, kakaknya di sana. Tapi yang adiknya itu lihat kalau patungnya itu goyang, joget. Sehingga anaknya itu nangis, lari, nangis minta tolong sama kakak. Terus dia lari, "Nopo, Dek? Patungnya goyang itu anu Mas di situ." Selain dikabarkan sering mengubah posisi tangannya, cerita orang-orang juga mengatakan bahwa patung ini bisa bergerak dan menari gemulai di hari-hari tertentu. Dan pastinya tak sembarang orang bisa melihat patung ini bergerak. Hanya orang-orang pintar atau orang-orang dengan kemampuan khusus yang bisa melihat gerakan patung ini, guys. Gua akuin, dari kejauhan, patung ini tuh emang serem sob. Apalagi ya, kalau dilihat malam-malam gini. Patung itu tuh kayak sosok perempuan muram yang memperhatikan setiap kendaraan yang berlalu lalang. Gua sendiri nih gak terlalu berani memandangi patung itu lama-lama. Karena ada perasaan aneh dan janggal pas gua menatap patung itu. Gak jauh dari patung ini, gue ngerasa bulu kudu gue mulai merinding. Gue kayak mencium bau dupa, kemenyan, dan bunga-bungaan yang nyengat banget sob. Gue pun mencoba mencari sumber aroma dupa yang sangat menyengat itu. Ternyata, gak jauh dari lokasi patung ini ada batu karang yang seringkali dijadikan tempat ritual. Aroma dupa ini semakin bikin perasaan gue gak enak nih. Gue ngerasa kayak ada sosok yang memperhatikan gue dan teman-teman gue yang kebetulan ada di lokasi itu. Karena gak pengen nantangin penghuni di sekitar sini, gue pun mencoba buat ngejauh. Karena gue tahu banget, pantai ini punya cerita mistis tersendiri. Masyarakat sekitar meyakini bahwa Watu Dodol yang berada di dekat patung gandrung ini adalah pintu masuk menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul tentunya bikin kita parno dan kalang kabut ya. Dikatakan sama orang-orang yang sering bermeditasi di sini, Nyi Roro Kidul seringkali datang menggunakan surya kencana dengan banyak kuda penarik dari kereta kencana tersebut. Gua pun memutuskan untuk meninggalkan lokasi ini dan balik lagi buat melakukan penelusuran fokus di patung gandrung aja. Karena jujur, patung gandrung ini jauh lebih mencuri perhatian gua. Ya, kalau Ratu Selatan itu kalau saya dengar dari orang-orang yang meditasi itu loh ya. Itu kan dia bawa surya kencana kan sini. Saya ke sana ke sini. Ini memang anunya apa lokasinya apa ya istilahnya ya, istilahnya kerajaan lah. Saya itu kalau situ terus pulang ke sana lagi, terus ke sini lagi pulang ke sana lagi, pakai surya kencana yang banyak jarannya itu loh.